Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yahsuruna fil mahsar. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa ashhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul insi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala curahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga mampu dan sanggup melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, meninggalkan segudang pekerjaan dan kesibukan kita, rutinitas kita. Kita tinggalkan dunia kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya berselawat kita kepada junjungan alam, akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Beliau adalah akhir dari seluruh nabi, pemimpin bagi seluruh rasul, panutan umat, seperti secercah cahaya dalam tengah gelapnya malam. Untuk beliau kita kirimkan selawat dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib tidak akan bosan dan tidak akan lupa mengajak kepada kita bersama, mulai dari diri khatib pribadi dan untuk kita semua, untuk senantiasa meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meningkatkan rasa takwa kita, meningkatkan ibadah dan amal soleh kita sebagai bekal untuk menghadap Allah di saat kita mati nanti di penghujung kehidupan kita. Perlu kita ketahui, pada hari ini kita sedang berada pada tanggal 15 Muharram, tepat di pertengahan bulan pertama dalam tahun Hijriah. Muharram dikenal sebuah bulan yang memperingati hari hijrahnya, berpindahnya kita dari tahun yang sudah lampau, dari 1446 Hijriah ke 1447, di mana hari ini kita baru membuka lembaran baru di tahun yang baru, catatan amal yang baru, bahwa sesungguhnya Allah memang menyengajakan kepada kita bersama untuk mempergantikan hari ini demi hari. Wa tilkal ayyamu yudawwiluha bainan nas. Dan demikianlah kami pergantikan, kami perputarkan hari itu di antara manusia. Untuk apa Allah pergantikan hari itu? Untuk apa Allah putarkan pekan menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun? Untuk apa? Untuk kita manusia sebagai barometer mengukur keimanan kita kepada Allah,
untuk sebagai alarm notifikasi mengingatkan kita bahwa dengan berjalannya waktu maka semakin singkat kehidupan ini di masa yang akan datang. Berganti tahun bertambah umur yang bertambah angkanya saja, tapi pada hakikatnya jatah kita semakin berkurang. Yang bertambah itu bukan jatahnya, tapi angkanya saja. Dan pada hakikatnya langkah kaki kita semakin dekat kepada liang lahat kita masing-masing. Maka momentum pergantian tahun ini mesti kita buat menjadi muhasabah, introspeksi diri kita. Berapa banyak sudah dosa yang kita lakukan sepanjang umur kita? Sudah berapa banyak amal yang kita buat? Apakah sudah sepantasnya amal kita? Apakah sudah cukup kira-kira amal perbuatan kita, ibadah kita dengan dosa kita? Apakah sudah sebanding antara nikmat yang kita terima dengan umur yang kita jalani hari ini? Maka ini adalah bahan momentum bagi kita bersama untuk menyadari, mengintrospeksi diri kita bahwa dengan bergantinya tahun maka bertambah singkatlah kehidupan kita di atas dunia ini. Jangan sampai nanti kita menjadi orang yang menyesal di kemudian hari. Penyesalan hidup di dunia tidak akan kita terima ketika kita hidup. Lalu kapan kita akan menyesal? Setelah mati. Setelah kita masuk ke dalam liang lahat bersemayam, terbujur kaku di dalam liang lahat, disitulah penyesalan itu datang. Sungguh berapa banyak ayat Quran yang menceritakan pekikan teriakan jenazah di dalam liang lahat. Apa yang mereka teriakkan? Mereka menyesal dulu waktu hidup, umur yang sampai 60 tahun tidak dipakai untuk beribadah. Mereka menyesal dulu hidup dengan di atas dunia ini dengan nikmat pemberian Allah yang tiada kurang, tapi tidak sempat dipakai nikmat itu untuk beramal soleh, untuk sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika badan sudah terbujur kaku, tiada daya dan upaya di dalam liang lahat, dan ketika itu Allah minta pertanggungjawaban kepada kita manusia. Apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita buat? Sementara amal sayur ibadah tak cukup, pertanggungjawaban di hadapan Allah sungguh luar biasa. Apa yang terjadi? Menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka pagi, petang, siang, malam berteriak meminta dipulangkan hidup kembali ke atas dunia. Qarib, sebentar mereka minta. Mereka tidak minta lama. Mereka tidak minta berhari-hari, berbulan, bahkan bertahun. Mereka minta qarib, sebentar saja. Apa yang ingin mereka lakukan? Fa'asaddaqa wa akun minas sholihin. Mereka ingin bersedekah, beramal soleh, dan mereka yakin seyakin-yakinnya. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami secara langsung, dan mereka juga sudah melihat secara langsung dengan bola mata mereka azab di depan mata. Kobaran api neraka sudah terdengar di telinga mereka di dalam liang lahat. Yang terjadi hanyalah lan tarji'al ayyamul lati madat. Penyesalan hari yang telah berlalu tak dapat diulang kembali, walaupun hanya sekedip mata. Maka mumpung hayat masih dikandung badan, mumpung masih ada ruh di dalam jasad, mumpung Allah masih beri nikmat umur yang panjang, maka banyak-banyaklah kita mengingat dosa, banyak-banyaklah beramal. Jadikan momentum pergantian tahun ini adalah momen bagi kita bersama untuk meningkatkan rasa iman dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menolong kita di akhirat nanti kecuali hanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut yang dipakai untuk beribadah dan beramal soleh. Dengan rasa takut itu akan lahirlah ibadah yang sungguh luar biasa dan beramal soleh dengan nikmatnya luar biasa. Disitulah keselamatan bekal untuk kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hidup yang berpuluh tahun ini hanya meninggalkan cerita. Hidup ini singkat, saudaraku.
Hidup ini hanyalah sepenggal cerita. Nanti di saat cucu anak cucu kita menceritakan kisah-kisah kita, dan itu hanya tinggal cerita saja. Bahwasanya mereka menceritakan kita pernah hidup di masa yang lampau, bahwa kita pernah ada dalam putaran bumi ini di masa yang lampau. Lalu apa yang kita perbuat? Tidak ada yang bisa kita tinggalkan untuk dikenal orang yang banyak, dan juga tidak bisa ada yang kita buat untuk kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hiduplah di dunia ini memberikan kesan yang luar biasa bagi orang yang kita tinggalkan, dan hiduplah di dunia ini berbekal untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak istighfar, minta ampun, karena kita manusia tempat silap salah dan dosa. Maka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah berikan solusi jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Manusia penuh masalah. Hidup ini penuh dengan musibah dan ujian dan masalah, karena dunia adalah tempat masalah. Jadi orang kaya salah, orang miskin apalagi. Jadi pejabat salah, rakyat jelata apalagi. Tak ada yang tak punya masalah. Ada yang bermasalah dengan anaknya, ada yang bermasalah dengan istrinya, ada yang bermasalah dengan keluarganya, ada yang bermasalah dengan tetangganya, ada yang bermasalah dengan atasannya, ada yang bermasalah di kantornya, di rumahnya. Tapi semua itu kita tinggalkan. Kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadukan segalanya dengan banyak-banyak beristighfar. Tidak ada permasalahan orang yang banyak istighfar, Allah beri solusi terbaik dan keluar dari persoalan yang ada. Wa min kulli hammin faraja, dan Allah berikan kelapangan hati di saat merasakan kesempitan. Hati ini barang yang sangat sensitif. Ada kalanya dia sedih, ada kalanya dia susah, ada kalanya dia bahagia, dia tertawa, dia menangis. Semua Allah berikan nanti kelapangan hati dalam menerima ketetapan yang kita hadapi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan yang terakhir orang yang banyak beristighfar, Allah datangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hebatnya istighfar bukan hanya penghapus dosa, mengangkat derajat. Hebatnya istighfar bukan hanya melenyapkan dosa di masa yang lampau, tapi hebatnya istighfar bukan hanya itu saja. Allah beri orang itu kelapangan dari setiap kesempitan. Allah beri orang itu solusi jalan keluar terbaik dari permasalahan hidupnya, dan Allah datangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka banyak istighfar mengingat dosa di awal tahun ini, bahwa kita tidak tahu bahwa kematian tidak pernah berkompromi dengan usia, dengan golongan, dengan orang yang berpangkat atau tidak. Semua kalau sudah datang masanya, dia akan tepat sasaran, tidak akan pernah salah, dan tidak pernah pula maju ataupun terlambat walaupun hanya sedetik. Dia akan datang tepat pada masanya, dia akan datang tepat pada orangnya. Maka kita tidak ada yang tahu. Boleh jadi tahun ini adalah tahun terakhir kali kita hidup. Boleh jadi tahun ini adalah tahun terakhir kali kita melaksanakan, merayakan, memperingati tahun baru Hijriah. Atau bahkan boleh jadi ini adalah sholat Jumat terakhir kita. Tidak ada yang tahu. Semua itu hanyalah rahasia Allah. Tugas kita manusia hanya mempersiapkan dan memantaskan diri untuk menghadapi kematian itu. Perbanyak amal, perbanyak ibadah sebagai bekal untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan beranjak kedua kaki anak Adam sebelum dia ditanya dan disoal di padang mahsyar nanti. Ditimbang segala amalnya, ditimbang segala tindak tanduk perbuatannya, ditimbang segala apa yang mesti dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mulut, telinga yang mendengar, mulut yang berucap, kaki yang melangkah, tangan yang memegang, mata yang melihat. Semua itu tidak ada yang tercecer sedikit pun, akan ditanya dan disoal oleh Allah di pengadilan di padang mahsyar nanti. Maka perbanyak beribadah kepada Allah, membesarkan Allah. Kadang-kadang mengingat dosa, mengingat kerasnya hidup dunia ini, membuat kita berputus asa. Keras hidup di dunia ini di akhir zaman yang penuh fitnah ini. Tapi ingat, tetaplah bersandar kepada Allah. Insya Allah
hidup ini akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada arah yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan momentum pergantian tahun ini, tahun Hijriah yang artinya berpindah pula hendaknya diri kita dari yang sebelumnya kurang taat, belum patuh, belum sempurna sholatnya dan puasanya, ibadahnya. Mudah-mudahan di tahun ini lebih bisa kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi dari tahun yang sebelumnya. Mudah-mudahan di tahun ini Allah berikan kita kelembutan hati dan jiwa untuk selalu istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam beramal soleh, istiqomah dalam berbuat baik. Insya Allah lebih baik lagi dan lebih istiqomah lagi di tahun yang baru ini. Mudah-mudahan di tahun ini, andaikan Allah cabut nyawa kita, andaikan Allah takdirkan kita dipanggil di tahun ini, tidak lupa kita selalu bermunajat kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, mati yang sebaik-baiknya, mati dalam keadaan husnul khotimah, di alam kubur tidak diterima, tidak menerima siksa alam kubur, dan di paling penting di padang mahsyar kita berada di bawah panji Nabi Muhammad SAW, lalu disatukan oleh Allah di dalam Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.